Selamat datang di webinar Life Coach RCK pada tanggal 25 Maret 2021. Sebelum memulai agenda pelatihan, ada beberapa pengumuman dan harap disimak dengan baik. Yang pertama, kepada seluruh peserta, untuk melakukan absensi terlebih dahulu dengan mengetikkan nama sesuai dengan KTP, kemudian alamat email, nomor handphone, kemudian nama program pelatihan RCK yang diambil di chatroom menu. Webinar ini adalah milik pelatihan RCK Consulting dengan nama pelatihan Teknik Wawancara Kerja, Teknik Memasarkan Kemampuan Diri di Dunia Kerja, Teknik Presentasi Profesional, Teknik Bicara di Depan Umum, Teknik Menghadapi Calon Pelanggan Penjualan Online, Teknik Mendapatkan Pelanggan dalam Bidang Jasa, kemudian Teknik Mengubah Image Diri, Teknik Menghadapi Keluhan Pelanggan, dan juga Teknik Komunikasi via telepon. Webinar ini akan dilaksanakan dalam satu arah, jadi hanya narasumber yang akan berbicara, maka dimohon kepada para peserta untuk mematikan mic-nya dan juga di-mute suara audionya. Oke. Kemudian nyalakan juga kamera di laptop ataupun di handphonenya dan silakan di screenshot untuk bukti webinar yang rekan-rekan ikuti kali ini. Screenshotnya silakan disimpan sebagai bukti bahwa rekan-rekan sudah mengikuti webinarnya. Bagi peserta yang salah kamar webinar atau yang sudah pernah mengikuti webinar di sesi-sesi sebelumnya, webinar ini hanya wajib diikuti satu kali untuk satu program yang diambil begitu ya. Jadi kalau yang sudah pernah mengambil satu program dan sudah pernah satu kali webinar, silakan boleh langsung klik tombol N, kemudian klik Leave Meeting. Selanjutnya yaitu webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit ke depan untuk satu sesinya maksimal 500 peserta. Untuk kolom webinar hanya akan terbuka di jam yang ada kegiatan webinarnya saja, maka peserta diharapkan membuka aplikasi sekolahmu baik di web maupun di handphone dan pastikan centang hijau. Oke, silakan yang belum dinyalakan kamera depannya boleh dinyalakan supaya wajahnya mudah untuk diverifikasi. Karena jika tidak dinyalakan, nanti tim kami sulit memverifikasinya ya. Dan namanya harap diganti dulu kalau misalnya menggunakan nama-nama merek handphone dan yang lain sebagainya, namanya aneh-aneh gitu ya. Silakan diganti dulu, sesuaikan dengan KTP yang terdaftar di kartu prakerjanya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Miss Suci, senior trainer dari RCK. Untuk webinar kali ini, saya tidak akan membahas teori ataupun materi begitu ya. Kita akan coba membahas tentang contoh-contoh nih yang mungkin pernah dialami oleh rekan-rekan yang ada di sini, terutama di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Karena intinya keseluruhan teknik yang sudah RCK sediakan ini satu dengan yang lainnya berkaitan. Intinya adalah mengenai bagaimana cara kita berkomunikasi dalam berbagai situasi di dunia kerja. Baik itu ketika wawancara kerja, ketika kita memasarkan diri di dunia kerja, kemudian ketika kita ingin mencoba berjualan online misalnya, gimana ya cara komunikasinya supaya pelanggan ini tertarik dengan produk yang kita tawarkan gitu ya. Nah, gimana juga nih caranya berkomunikasi kalau nanti kita udah buka jualan online atau kita membuka apa ya, usaha dalam bidang jasa begitu, kemudian tiba-tiba ada keluhan gitu ya, gimana nih menghadapinya, komunikasinya seperti apa gitu ya. Karena selama ini mungkin, aman-aman aja gitu ya buka toko online gitu ya, buka toko, misalnya, jasa gitu ya, buka usaha jasa laundry misalnya, atau jasa cuci, sofa mungkin, kasur dan lain sebagainya, mungkin nggak ada masalah nih, tapi ternyata kadang ada konsumen yang tidak merasa puas gitu ya dan akhirnya menimbulkan keluhan pelanggan tadi. Nah, bagaimana nih cara untuk bisa apa ya meredam gitu ya, meredam emosinya si pelanggan tersebut sampai akhirnya dia bisa memaafkan dan akhirnya bisa kembali lagi menjadi pelanggan kita. Itu kan lumayan agak sulit ya. Apalagi misalnya kita menghadapinya dengan emosi dan lain sebagainya. Oh, itu nggak akan pasti kembali lagi tuh pelanggannya, ya kan? Nah, kemudian kita coba dulu nih, mulai dari teknik wawancara kerja. Ini lagi jadi favorit nih, karena banyak banget yang ambil teknik wawancara kerja. Sebelum saya lanjutkan dulu, ada yang sudah pernah ikut tes wawancara kerja ya? Pasti ya? Ada kan? Ada dong. Yang ada yang atau sudah pernah ikut tes wawancara kerja, saya mau open mic, boleh ya?
kita mau share nih pengalamannya gimana ya waktu ikut tes wawancara kerja, waktu interview ini. Dan juga oh ya rekan-rekan nggak usah bingung ya. Kok ini bahasnya teknik wawancara kerja padahal saya ngambilnya teknik bicara depan umum, padahal saya ngambilnya ini. Nggak usah khawatir karena keseluruhan tekniknya ini satu dengan yang lain berkaitan ya, sudah saya singgung di awal tadi ya. Intinya adalah tentang bagaimana cara kita berkomunikasi dalam berbagai situasi di dunia kerja dan juga bisnis gitu ya. Kita akan coba bahas satu persatu mulai dari yang teknik wawancara dulu karena di teknik wawancara ini mencakup ada juga teknik memasarkan diri. Kita perlukan nggak waktu wawancara? Perlu. Kemudian teknik presentasi dan berbicara di depan umum. Apakah kita perlu menggunakan ini juga? Oh tentu perlu. Karena ketika kita ikut interview atau tes wawancara kerja, semua aspek dinilai, benar nggak? Dari cara kita berbicara, mempresentasikan apa yang kita miliki, termasuk kemampuan dan keahlian, kemudian cara kita menampilkan diri kita nih di depan si pewawancara gimana nih biar menarik supaya akhirnya kita punya nilai jual gitu ya, kita menjadi seorang yang pelamar yang istimewa gitu sampai akhirnya mereka tertarik dengan kita dan akhirnya harapannya kan bisa diterima kerja di tempat tersebut gitu ya. Nah, ini berkaitan juga dengan teknik memasarkan diri tadi. Gimana ya caranya gue jualan dalam tanda kutip ya. Produk aja ibaratnya gini. Produk aja dia punya spesifikasi masing-masingnya walaupun sama, benar nggak? Sama-sama minuman nih, tapi yang satu misalnya sama-sama minuman teh misalnya. Yang satu dengan yang lain itu kan masing-masing punya ciri khas, benar nggak? Semuanya teh, misalnya ada dua produk, dua-duanya teh. Tapi apakah dua-duanya sama nih? Misalnya beda pabrik gitu ya. Apakah rasanya sama? Enggak. Masing-masing punya ciri khas, ya kan? Nah, kita pun sama. Yang nanti melamar itu banyak, banyak banget, ya kan? Nah, apa yang membedakan kita nih? Ciri khas apa yang akan kita tunjukkan supaya mereka aware gitu sama kita. Oh, ini ternyata Mbak Robiatul ini punya kelebihan nih yang cocok nih sama posisi yang dilamar misalnya. Atau misal, oh iya nih Mas Afriandi kayaknya emang pas di posisi itu deh. Soalnya dia keahlian sama pengalamannya juga udah pernah di bagian itu misalnya. Nah itu yang nanti akan membuat kita akhirnya berbeda gitu ya dengan yang lain karena kita memiliki keahlian tertentu gitu. Tapi masalahnya kadang nih kita suka masih bingung gimana caranya memasarkan diri itu ya. Atau gimana ya ikut interview supaya bisa diterima gitu ya. Benar nggak? Saya udah 5 kali interview tapi gagal mulu. Apa yang salah nih misalnya? Apa ya kira-kira? Kalau misalnya kita mau melamar kerja, pastikan dulu ya posisinya harus tahu mau jadi apa, ngapain. Taruhlah misalnya posisi yang kita lamar sebagai guru. Guru nih kerjanya ngapain sih? Atau misalnya kita mau jadi karyawan di pabrik sepatu. Kita misalnya di bagian apa nih? Bagian packing misalnya. Nah, di bagian packing ini kerjanya ngapain aja? Setelah tahu pekerjaannya apa atau job desk-nya apa, tanya sama diri sendiri. Kita punya nggak ya keahlian yang memang sesuai dengan posisi tersebut? Gitu ya. Jadi jangan sampai gini. Kalau misalnya kita punya keahlian, oke saya ahli dalam packing, packing sepatu misalnya. Kemudian kekurangan saya adalah dalam public speaking. Misalnya saya jarang banget untuk bisa berbicara di depan orang baru terutama misalnya apalagi di depan banyak orang. Kemudian saya juga tidak pandai merangkai kata-kata. Terus kita melamar sebagai resepsionis misalnya. Atau customer service yang dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik kepada customernya, kepada pelanggannya gitu ya, kepada nasabahnya mungkin kalau diperbankan. Nah, kemudian ketika kita misalnya melamar kerja nih, kita mau coba-coba aja deh, siapa tahu rezekinya di situ nih misalnya gitu ya. Kita cobain deh. Terus sampai ke tahap interview ternyata gagal karena misalnya kita diminta untuk bisa berbicara nih. Dites nih, coba nih kamu kalau mau jadi resepsionis dites dulu ya, gimana cara menyapa pelanggan misalnya. Gimana nih cara menyapa tamu nih, misalnya kita menjadi resepsionis di sebuah hotel misalnya gitu ya. Gimana nih hotel si tamunya bule nih, orang native nih, orang asing, kamu bisa nggak menyapanya? Misalnya gitu ya, kita dites, ternyata kita nggak bisa. Karena memang bukan bidang kita di bagian itu, gitu ya. Karena memang itu bukan skill yang kita kuasai. Alangkah lebih baik kalau misalnya kita melamar kerja, cek dulu nih, apa ya yang jadi keahlianku? Apa yang menjadi kelebihan yang untuk bisa bersaing dengan pelamar-pelamar yang lain, gitu ya. Yang sekarang saya mau tanya, saya akan open mic, saya mau tanya nih, kira-kira pertanyaannya waktu
di interview, itu yang keluar apa aja sih? Oke. Iya, sebentar ya. Tadi yang udah semangat banget nih kayaknya udah angguk-angguk geleng-geleng nih. Enggak ya? Oke. Dengan Mas Ari Rukmana boleh diaktifkan mic-nya. Oke. Halo? Halo, Oke, salam kenal nih Mas Ari. iya, salam kenal. Dari daerah mana nih Mas Ari kalau boleh tahu? Dari Sumedang. Dari Sumedang. Oke, tahu Sumedang ya. Siang-siang gini ya buat ngemil enak kali. Oke, Mas Ari by the way, udah pernah ikut interview kerja? Oh, udah Sudah sering ya? sih. Udah sering, udah berapa kali nih? Eh, udah lebih dari 3 kali. Udah lebih dari 3 kali, udah master banget berarti ini ya. Dari ketiga interview itu, pertanyaan yang muncul di semua interview tadi apa aja? Masih ingat nggak? Ya, da- ya, dari kesamaannya Hmm? rata-rata pertanyaannya kelebihan diri sendiri, Oke, terus kelebihan. Kemudian, eh, apa yang bisa dilakukan oleh kita ke perusahaan yang kita lamar kayak gitu. oke, kontribusi ya. Kemudian apa lagi? Satu lagi deh. Kebanyakan tentang kalau misalnya disuruh digaji sekian misalnya, atau misalnya ya seperti itulah. Mm-mm. apakah apakah misalnya kita mau atau enggak kayak gitu. Oke, bersedia nggak dengan nominal gaji sekian gitu ya? Oke, gaji, kemudian kontribusi, sama tadi kelebihan kekurangannya. Kalau di awal mah udah pasti diminta untuk perkenalan ya Mas ya. Oke, kalau gitu saya tampung dulu nih. Kita coba tanya satu lagi ya. Makasih banyak nih Mas Ari. Udah 3 kali interview, tiga-tiganya sama pertanyaannya yang muncul itu. Gitu ya. Satu lagi boleh ya. Oke, dari ladies nih. Kamera videonya silakan dinyalakan ya, supaya wajahnya terekam nih, nggak usah malu-malu. Oke, dengan siapakah ini? Mbak Lolita Azara, boleh diaktifkan mic-nya? Udah pernah interview belum ya? Kita cari yang sudah pernah interview dulu ya. Iya, oke. Halo Mbak Lolita. Ya, halo. Dari daerah mana nih Mbak Lolita kalau boleh tahu? Dari Depok. Dari Depok. Udah pernah ikut tes interview kerja? Udah, Udah ya? Berapa kali? Satu, dua, tiga, empat? kayaknya lebih dari itu deh. Lebih dari itu, wow, udah master banget berarti ya. Nah, dari keseluruhan interview yang sudah pernah Mbak Lolita jalani, pertanyaan yang muncul apa aja nih? Yang sama, 3 aja pertanyaannya. Di semua, ke semua yang tadi interview udah pernah diikutin, pertanyaan yang muncul di kesemuanya apa aja tuh? Biasanya pengalaman kerja, kayak Pengalaman gimana aja. kerja, kemudian Uh, apalagi tuh? Sama kira-kira kalau misalnya di sama apa ya, kalau nyontohin biasanya sih Mbak, misalnya kayak saya ngelamar jadi SPG, kayak gimana cara Oke, diminta menawarkan praktek barang sampai ya. Oke. Kemudian apalagi? masih kelebihan kekurangan juga yang ada di diri kita itu gimana? Itu yang muncul ya dari keseluruhan interview yang sudah pernah Mbak Lolita ikuti ya. Oke, kalau gitu saya tampung juga nih nanti kita bahas ya. Makasih banyak Mbak Lolita dari Depok ya. Oke, yang menjadi kesimpulannya artinya pertanyaan yang muncul di setiap interview itu berarti kurang lebih sama ya. Benar nggak? Kurang lebih sama. Itu aja sebenarnya yang ditanya, ya kan? Cuma yang jadi masalah adalah bagaimana cara kita mempresentasikan, cara kita ngasih taunya, gitu ya. Nih loh, saya punya kelebihan ini, saya keahliannya ini. Tapi kadang karena nanti itu pada saat interview kan suka ada nervous ya, grogi gitu kan. Nah, ini yang membuat kita akhirnya suka lupa apa yang mau dibicarakan, gitu ya. Sebelum kita masuk ke interviewnya, preparation ini penting. Baik
ketika kita akan melakukan interview, ketika kita akan memasarkan diri, ketika kita akan melakukan penjualan online baik di bidang jasa ataupun produk, kemudian ketika kita juga akan berbicara atau presentasi di depan umum memerlukan persiapan yang sangat matang. Sepakat ya? Karena kalau persiapannya nggak matang, ya jangan harap nanti hasilnya pun matang atau baik atau bagus gitu ya. Karena penentuannya seperti kayak kita misalnya mau presentasi nih. Misalnya mau diminta nih sama ketua RT-nya Mas Samsul nih, Mas Samsul Arifin diminta untuk menjelaskan atau mungkin menjadi pembicara pada saat misalnya hari hari AIDS misalnya, hari AIDS nasional misalnya. Nanti Mas Samsul jadi pembicara ya, jadi narasumbernya ya, jelasin ini loh materinya. Wah nggak mau, jangan saya belum pernah nih misalnya gitu ya. Gak apa-apa, dicoba aja Mas, gak apa-apa ya, nanti dicoba, masih lama kok, 1 minggu lagi misalnya. Oke nih diambil nih sama Mas Samsul nih, 1 minggu lagi santai aja, nanti aja deh persiapannya misalnya gitu ya. Ternyata sampai mendekati hari hanya, Mas Samsulnya nggak menyiapkan apapun nih misalnya gitu ya. Ya udahlah gimana besok gitu ya, kebanyakan kita kan gitu ya. Ya udahlah gimana besok aja deh gitu ya. Nah ini dia yang menyebabkan akhirnya karena gimana besok tadi, ya udah akhirnya besoknya terjadi. Kemudian pada akhirnya kita bisa aja nih mengandalkan slide misalnya, oh kan pakai slide ini nanti mungkin bisa baca. Ternyata mungkin mati lampu gitu ya, mati listrik misalnya gitu kan. Terus nggak bisa dinyalakan slide-nya. Dan kita nggak mempersiapkan materinya, gimana coba rasanya. Sedangkan kita pada saat itu harus nih, udah harus tampil, udah harus berbicara. Malu pasti ya, bingung iya. Aduh gimana nih, nggak tahu mau ngomong apa, orang belum dibaca. Dibaca, jangankan dibaca gitu ya, jangankan ngerti, dibaca juga belum misalnya gitu. Kacau nanti akhirnya ya kan. Tapi beda nih kalau kita mempersiapkan, Mas Bima nih diminta nih. Bima besok kamu ya pembicaranya. Oh siap Pak, materinya ada nggak Pak? Saya mau pelajari dulu, biar besok saya tampilnya bagus misalnya. Dimintalah materinya, dipelajari misalnya. Oke udah ngerti, dicoba nih latihan di depan cermin misalnya atau di handphonenya dinyalain terus direkam gitu kan, oh ya nih caraku berbicara ternyata seperti ini ya misalnya gitu kan. Nah setelah tahu cara berbicaranya dievaluasi nih, oh iya ternyata tadi bicaranya kayaknya kurang menarik nih, kayaknya bikin orang ngantuk nih, oh harusnya kayak gini nih. Nah terus tuh diperbaiki selama latihan itu, jadi ketika kita ingin menampilkan materi tersebut, kitanya udah siap, kitanya udah tahu harus ngapain. Pernah ikut seminar kan? Pernah kan? Atau di sekolah nih, lihat gurunya aja deh. Kalau gurunya yang textbook, ngantuk nggak? Ngantuk banget ya, pengen kabur rasanya, pengen ke kamar mandi, terus jajan deh ke kantin gitu ya. Terus kalau misalnya gurunya yang nggak textbook, tapi menjelaskannya kayak orang ngantuk. Lemes misalnya, kurang semangat. Pernah juga kan ngalamin itu? Ada kan yang guru yang kita temui seperti itu ya? Nah, itu juga sama kan membuat kita males nggak mau ikut pelajarannya? Males ya kan? Ngantuk jadinya, nggak konsentrasi gitu ya. Nah, jangan sampai kita ketika menjadi seorang pembicara melakukan hal-hal tersebut. Itu dari contoh kecilnya yang selama ini mungkin yang paling sering kita lihat itu kan di sekolah ya. Role modelnya biasanya kan bu guru berbicara di depan itu yang sering kita temui adalah di sekolah. Mungkin ada yang ikut seminar mungkin jarang-jarang ya. Kalau mungkin pada saat kuliah atau ada kalau memang aktif di organisasi mungkin sering mengikuti seminar dan tahu nih gimana sih pembicara yang baik gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya udah tahu nih cara berbicaranya seperti apa, cara mempresentasikan apa yang kita miliki kepada nanti si pewawancara seperti apa, latihannya udah oke gitu ya, persiapkan materinya, persiapkan diri. Persiapkan diri itu termasuk di dalamnya adalah mental ya, fisik. Jangan sampai misalnya kita besok mau jadi pembicara, kita mau jadi presenter, tiba-tiba kita sakit gara-gara misalnya kebanyakan makan pedas gitu ya. Jadi radang tenggorokan, akhirnya suaranya nggak mau keluar nih, malah serak-serak misalnya gitu ya. Nah itu harus diperhatikan juga. Apalagi mau menghadapi interview ya, jangan sampai kita sakit. Jadi fisik nih harus diperhatikan betul ya. Kemudian setelah persiapan fisik, mental gitu ya, persiapan diri termasuk dengan penampilan, karena penampilan pun adalah merupakan salah satu cara kita untuk memasarkan diri. Ya kan? Orang pertama kali ngeliat kita dari mana? Penampilan dong.
wah Mas Herman kayaknya rapih banget, seger banget, kayaknya habis mandi nih misalnya. Aduh ini kayaknya belum mandi nih, ngantuk kelihatannya misalnya. Wah ini bajunya kusut banget, kayaknya orangnya urakan deh. Bener nggak? Kita suka menilai orang kan dari pertama sekali kita lihat, yang pertama kali di depan mata kita lihat adalah penampilannya. Begitupun nanti ketika nanti kita ikut tes wawancara atau kita masuk dunia kerja nih. Hari pertama kerja nih misalnya ya, harusnya datang jam 8, kita datangnya jam 9. Terus kita kayak inosen aja datang, oh saya kan pegawai baru, bebas dong mau datang jam berapa dulu hari pertama misalnya. Padahal udah dijelaskan nih harus datang maksimal jam 8 misalnya. Terus kita pakaiannya misalnya nggak rapi atau nggak sesuai dengan ketentuan yang ada di perusahaan tersebut. Kira-kira gimana? Citra diri apa atau image apa yang orang lain lihat terhadap kita kalau kita melakukan hal tersebut? Yang pertama dinilainya apa? Tidak tepat waktu. Dia mah baru, dia padahal anak baru tuh, tapi kok nggak tepat waktu ya datang kerjanya misalnya. Kemudian yang kedua mungkin, dia tuh orangnya kayaknya nggak rapi deh. Masa kok mau ke tempat kerja kok dia pakai pakaiannya kayak gitu sih misalnya. Terus dia tuh kayaknya orangnya jutek deh misalnya gitu ya. Nggak nyapa, dia diem aja gitu. Ketemu kita juga tadi di depan absen tuh cuma diem aja misalnya. Nah itu yang kita tunjukkan secara tidak langsung, itu juga yang kita pasarkan kepada orang lain. Karena ketika perbedaannya ketika kita memasarkan diri di dunia kerja dan pada saat kita memasarkan diri ketika kita wawancara, pada saat wawancara kerja kita hanya menjelaskan, gitu ya, menjelaskan nih loh saya dengan keahlian saya, nih loh saya dengan kemampuan saya. Tapi ketika nanti sudah masuk dunia kerja, memasarkan dirinya menjadi berbeda nih. Berbedanya dari mana? Yaitu kita harus menunjukkan, gitu ya. Kalau waktu wawancara misalnya bilang nih, Mas Hafiz Al-Farizi misalnya bilang waktu wawancara, saya mampu mengoperasikan komputer. Nah, pada saat nanti udah masuk hari pertama kerja, terus ada kerjaan nih. Nih Hafiz, ada kerjaan buat kamu. Tolong dikerjakan ya, ini komputernya sebelah sana. Terus bingung. Ah, ini kerjaan saya pertama? Iya, itu komputernya sebelah sana. Oh gitu ya. Komputer ya? Iya. Tolong diketik ya. Gimana ya caranya? Misalnya. Loh, bukannya kamu waktu wawancara bilang ahli dalam komputer nih, bisa pakai komputer misalnya gitu, bisa ngetik dan segala macam. Iya sih bisa, tapi dulu misalnya gitu ya. Sekarang udah lupa, soalnya nggak pernah pakai. Nah, kira-kira kalau kita menunjukkan hal tersebut di dunia kerja, orang di sekeliling kita, tim kita mungkin atasan kita, kira-kira gimana menanggapinya? Loh, kok ya bisa-bisanya kamu waktu interview bilang bisa komputer, ternyata pas diminta praktek kok nggak bisa, misalnya. Berbeda jika misalnya Mas Hafiz misalnya bilang waktu wawancara, saya mampu mengoperasikan komputer misalnya. Terus hari pertama kerja dikasih kerjaan, nih ada kerjaan. Oh baik Pak, ini komputer kamu ya misalnya. Oh iya Pak, kerjakan nih. Mas Hafiz menunjukkan nih kerja yang baik gitu ya. Deadline besok kita kerjakan hari ini sampai selesai hari ini misalnya. Terus udah gitu, kira-kira atasannya gimana? Seneng nggak? Seneng dong. Wah, kamu karyawan baru ya? Iya Pak. Oh kamu mampu ya dalam apa mengerjakan ini menggunakan komputer. Kamu bisa mengoperasikan komputer ini dengan baik ya? Oh iya Pak, saya bisa. Berarti apa? Yang kita bicarakan ketika interview dengan kenyataannya, keahlian yang kita miliki itu memang sesuai. Jadi tidak mengada-ngada, apalagi bohong. Gitu ya. Nah, kita balik lagi ke interview. Persiapan diri udah oke, kemudian sekarang tinggal persiapan materi. Persiapkan biografi perusahaannya karena terkadang beberapa companies itu akan bertanya mengenai biografi. Ya, ditanya nih, tahu dari mana lowongan? Ada lowongan di sini. Kamu tahu nggak perusahaan ini bergerak di bidang apa? Atau kamu tahu nggak perusahaan ini seperti apa? Misalnya gitu ya. Atau kamu tahu nggak pencapaian yang sudah perusahaan ini raih misalnya. Nanti itu suka ditanyakan ya. Kemudian setelah biografi harus tahu juga job desk kita apa. Oke, saya mau melamar menjadi housekeeper. Housekeeper ini kerjanya ngapain aja? Gitu ya. Kemudian saya mau melamar menjadi customer service. Customer service ngapain aja nih kerjanya? Saya mau melamarnya jadi admin. Admin di setiap perusahaan kan berbeda-beda kerjanya gitu ya. Ada yang mungkin langsung ketemu sama customer, ada juga yang tidak. Ini admin kerjanya apa? Di perusahaan itu, di perusahaan yang kita lamar. Cari tahu dulu. Kalau udah tahu job desk-nya apa, sesuaikan dengan keahlian yang kita punya. Misalnya nih, Mas Muhammad nih punya 10 keahlian.
melamar sebagai operator mesin misalnya. Untuk menjadi seorang operator mesin dibutuhkan misalnya 3 skill. Yang pertama misalnya harus teliti, misalnya gitu ya, harus teliti, harus mampu mengoperasikan si mesinnya itu. Kemudian harus paham betul misalnya ini mesin ini kalau ada kerusakan harus dibagaimanakan gitu ya. Artinya kita sudah menguasai bagaimana cara mengoperasikan mesin itu dengan baik. Berikut dengan kalau ada misalnya kerusakan dan lain sebagainya. Nah, cek nih, tanya sama diri kita. Kira-kira kalau saya jadi melamar menjadi operator mesin, sesuai nggak ya sama kemampuan saya? Nanti saya bisa nggak ya ngerjainnya? Gitu ya. Kalau udah, misalnya oke nih, udah sesuai nih, saya udah punya nih ketiga kriteria tadi yang sudah jadi syarat gitu, jadi syarat yang sudah ditetapkan oleh perusahaan nih. Oke, saya punya nih. Nah, nanti pada saat interview, coba dibicarakan dulu yang sesuai nih dengan job desk kita. Gitu ya. Atau misalnya nih, mau jadi customer service, berarti minimal harus misalnya penampilan menarik, kemudian harus bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau dua hal ini kita miliki, kita mau melamar jadi customer service, ketika nanti diwawancara ditanyain kan, kelebihan kamu apa, keahlian kamu apa. Misalnya saya Anissa Nisa Bu, keahlian yang saya miliki adalah, misalnya saya adalah seorang yang mampu berkomunikasi dengan baik, saya mampu menjelaskan kepada orang lain sampai orang lain paham dan juga mengerti apa yang saya maksud misalnya. Dan saya juga akan membuat orang lain tertarik dengan apa yang saya bicarakan misalnya. Wah, udah 3 aspek tuh. Padahal dia tadi butuhnya 2. Untuk jadi customer service misalnya butuhnya kriterianya cuma harus memenuhi 2 syarat tadi. Ternyata kita punya lebih misalnya gitu ya. Silakan. Yang penting tadi yang mana yang sesuai sama job desk-nya dulu. Itu yang kita bicarakan. Kemudian keahlian lain baru kita kasih tahu juga. Gitu ya. Untuk apa? Kalau misalnya nih in case ternyata posisi yang kita lamar itu udah full dan kita mempunyai keahlian lain, biasanya si pewawancara akan menawarkan gitu ya. Misalnya Mbak Endang ini udah penuh nih posisi customer service. Mbak Endang kan ahli dalam akunting, mau nggak jadi admin aja misalnya. Oh gitu ya Bu, sebetulnya saya ingin jadi customer service, tapi kalau misalnya Ibu mempercayakan saya untuk menjadi seorang akunting atau seorang admin misalnya, saya bersedia Bu misalnya. Enak kan? Harusnya kita nggak diterima tuh di perusahaan tersebut, tapi karena kita menawarkan lagi kemampuan yang lain, kita kasih tahu lagi kemampuan kita yang lain, selain yang tadi, yang sesuai dengan job desk-nya, membuka peluang juga untuk kita bisa diterima kerja di tempat tersebut. Gitu ya. Sampai sini jelas ya. Nah, kemudian udah nih persiapannya. Jangan lupa latihan ya. Latihan berbicara terutama untuk kita yang memang jarang banget ngomong, jarang ketemu orang baru, yang jarang banget menghadapi situasi-situasi yang formal gitu ya. Kan interview kan nanti formal ya, serius gitu kan. Gak bisa nih jawabannya bercanda. Gajinya mau berapa Mas Bakti? Berapa ya? Gimana ibu aja deh, terserah ibu, terserah perusahaan aja deh, misalnya. Oke, mohon maaf, kita lanjutkan lagi. Sampai mana tadi ya? Sampai latihan ya. Latihan, jangan lupa di rumahnya. Sebelum kita menghadapi interview. Oke, karena ini penting. Beda orang yang sudah melakukan latihan dengan orang yang tidak melakukan latihan. Sama seperti presentasi tadi. Itu ya, kalau belum ada latihan, belum dicoba gitu ya, ya udah siap-siap aja. Nanti mungkin ada blank gitu ya, groginya udah pasti lebih menguasai dibandingkan kita nggak bisa kalahin tuh rasa nervousnya, ya kan? Kalau misalnya nervous ada itu wajar dan pasti ya, tapi bagaimana kita mengelolanya itu. Kalau misalnya kita sudah melakukan persiapan, biasanya kita bisa menghandle tuh. Kita bisa kelola rasa nervousnya tadi. Tapi kalau kita nggak ada latihan, nggak ada persiapan sama sekali, ya itu tadi kebanyakan yang saya temui di lapangan ya gitu. Kenapa kok grogi banget nih kayaknya? Iya Bu, baru pertama kali misalnya. Oh, baru pertama kali interview, iya. Terus misalnya ada lagi yang lain. Kenapa nih kok kayaknya grogi banget? Iya Bu, soalnya persiapannya kurang. Nah, banyak juga tuh yang saya tanya gitu ya, jawabannya seperti itu. Mereka tidak melakukan persiapan karena mereka bingung apa yang mau disiapin. Mereka akhirnya fokusnya sama apa? Sama penampilan gitu. Jadi mereka pikir persiapan interview itu hanya penampilan aja, padahal enggak. Itu tadi ya, ada persiapan diri, kemudian materinya itu tadi biografi, job desk kita, tujuan kita mau masuk perusahaan ini mau ngapain gitu ya. Terus antisipasi juga nih pertanyaan yang sekiranya nanti akan muncul. Makanya saya tadi di awal tanya dulu nih pertanyaan yang sering muncul apa
gitu ya. Dan di antara dua orang yang udah pernah ikut interview, pertanyaannya kurang lebih sama ya, pasti diminta untuk perkenalan diri, diminta nih menjelaskan kelebihan diri kita apa, kemudian pengalaman kerjanya apa gitu ya. Lalu diminta juga nanti mungkin kalau yang berhubungan dengan tadi, misalnya menjadi customer service, harus bisa melayani pelanggannya dengan baik, misalnya dites. Coba kamu jadi atau jadi customer service atau jadi resepsionis nih, coba sapa. Kalau ada tamu, kalau ada pelanggan gimana caranya misalnya. Atau nih ada produk nih, kita mau jadi marketing misalnya. Ini ada produk ya. Ini yang produk ini yang kita jual nih. Coba kamu jelaskan gimana caranya supaya orang bisa tertarik dengan produk kita, terus kita praktekkan gitu ya. Nah, itu juga ada tuh beberapa interviewer yang memang meminta kita untuk mempraktekkan gitu ya. Karena menurut mereka itu penting gitu kan. Jadi nanti pun kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari si pewawancara, harus dijawab nggak sih? Harus ya. Misal ditanya nih, Mas Dino sudah menikah atau belum ya? Duh, maaf Bu, no comment. Itu urusan pribadi saya misalnya. Boleh nggak kayak gitu? Enggak ya, harus dijawab ya, tetap harus dijawab. Tapi ingat, ketika menjawab pertanyaan yang muncul pada saat interview, jawablah dengan seprofesional mungkin dan harus fokus sama pertanyaannya. Kalau pertanyaannya sudah menikah atau belum, Mas Dino, ya udah jawabannya kalau nggak udah ya belum gitu kan. Udah tuh jangan melebar kemana-mana gitu ya. Atau nih misalnya Mas Febri Budi ini sudah punya pengalaman kerja ya Mas. Oh ya Bu, kebetulan saya sudah pernah punya pengalaman kerja misalnya. Oh bisa diceritakan Mas. Oh baik Bu. Pengalaman kerja saya sebelumnya yaitu misalnya di perusahaan A, saya sebagai apa, dan ini memang sesuai dengan keahlian saya. Namun tujuan saya misalnya bekerja di sini atau melamar kerja di perusahaan ini, yaitu untuk mengembangkan karir saya agar saya menjadi lebih baik lagi, misalnya gitu ya, atau saya ingin mengembangkan potensi yang saya miliki karena saya tahu di perusahaan ini akan diadakan training-training di setiap tahunnya yang membuat setiap karyawannya potensinya selalu berkembang atau meningkat, misalnya gitu ya. Jadi diagung-agungkan lah gitu ya si perusahaan ini gitu ya supaya mereka melihat atau si interviewernya melihat bahwa oh iya kita tertarik nih sama perusahaan tersebut. Oh ternyata dia minat banget nih pengen kerja di sini gitu ya. Nah disinggunglah soal gaji ya kan. Gaji ditanya nih gajinya mau berapa? Ya Bu kalau bisa mah 20 juta juga sebulan gak apa-apa saya terima misalnya gitu ya. Jangan ya, sebisa mungkin jangan menyebutkan angka dulu. Karena apa? Apalagi kalau fresh graduate nih. Aduh ini jangan ya, jangan dulu nyebutin angka. Karena apa ya, pamali gitu ya. Apa ya pamali ya? Enggak ya, jadi maksudnya gini. Kalau kita menyebutkan angka nominalnya, belum tentu juga nanti apa ya kinerja kita sesuai nggak nih gitu ya dengan apa yang nanti akan dikasih sama perusahaan gitu ya. Mereka kan belum tahu kinerja kita benar nggak? Terus kalau nyebutkan angka juga mungkin nanti terkesannya hanya berarti lu orang kerja di mari cuma mau nyari duit aja gitu ya. Nanti si perusahaan akan menyangkanya seperti itu. Menganggap kita mungkin seorang yang materialistis. Apalagi kalau misalnya gini, kita jawabnya ragu-ragu. Misalnya ditanya, untuk gajinya gimana Mbak Ulmia? Di sini gajinya sesuai dengan UMR. Oh iya Bu, Pak. Yang saya ketahui, informasi yang saya dapat, penggajian di sini memang sesuai dengan UMR. Tapi UMR di kota ini kan kecil loh Mbak, cuma 2 juta. Emang Mbak Ulumnya mau? Misalnya ditanya gitu gimana? Terus kita kalau misalnya kita yakin dengan jawaban kita, ya otomatis kita tinggal jawab aja, ya Bu, saya bersedia. Udah selesai, ya nggak? Tapi kalau misalnya kita ngikutan ragu, 2 juta? Iya, sebulan 2 juta, udah cukup apa nih 2 juta? Misalnya. Kitanya ikutan nggak yakin jadi gitu kan. Padahal dia cuma mau ngetes doang nih. Dia cuma mau ngetes gitu kan. Padahal pasti si pewawancara pun udah tahu gitu ya. Si pewawancara pasti udah tahu nih Mbak Ulmia pasti udah nyari tahu dulu sebelum kerja di sini pasti Mbak Ulmia misalnya nyari tahu gaji di sini itu berapa dan pasti pun udah tahu UMR di sini berapa tapi misalnya dites nih gitu kan nih kira-kira orang ini yakin gak yang jawabnya gitu kan dites nih gajinya misalnya di sini UMR tapi cuma 2 juta loh kecil loh di sini kalau kitanya memang sudah yakin ya udah ya Bu saya bersedia kecil nggak apa-apa iya Bu nggak apa-apa udah beres ya tapi kalau kitanya ikutan ragu-ragu misalnya aduh 2 juta ya Bu gimana ya Bu oh yaudah deh Bu saya mengundurkan diri aja misalnya gitu ya ya silakan sih sebetulnya balik lagi sama kita ya kebutuhannya seperti apa gitu ya saya juga nggak pokoknya kalau UMR kecil nggak usah ikut ya saya juga nggak mungkin ngomong gitu ya kan balik lagi ke kebutuhan kitanya masing-masing
gitu ya, dan minat kitanya terhadap perusahaan tersebut seperti apa, gitu ya. Jadi dikembalikan lagi, tapi intinya adalah ketika nanti wawancara ini, yang pertama sekali adalah persiapan ya, penting. Baik pada saat wawancara, kemudian presentasi atau berbicara di depan umum, pada saat kita mau memasarkan diri kita juga harus disiapkan. Penampilan, materi itu harus dipersiapkan. Jadi sekarang ketika nanti misalnya nih lowongan kerja dibuka, rekan-rekan melamar, jangan lagi bingung. Ah mau interview ya udah deh gimana besok. Oh, jangan. Ya. Siapkan latihan. Udah punya kamera di handphonenya kan, ya kan? Dipakai nih. Mau latihan ngomongnya kayak gimana? Mau bikin review boleh. Cari pertanyaan nih dari internet. Terus kita coba jawab dengan versinya kita sendiri. Terus kita koreksi kira-kira udah sesuai belum ya jawabannya. Gitu kan tuh lebih enak tuh. Ya enggak? Nanti dicek lagi, oh ya ternyata saya ngomongnya masih agak terbata-bata nih. Wah berarti harus latihan lagi. Coba lagi, latihan lagi. Kalau perlu di depan teman, misalnya kan enak tuh. Kalau di depan teman kan bisa dikoreksi ya. Misalnya nih Mas Rizal nih, latihan nih sama siapa nih? Pak Jawadi. Latihan nih. Wih, Jal, udah bagus tuh tadi lu ngomong. Sekarang ngajarin gue ya misalnya. Saling tuh ya kan tukar ilmu. Enak tuh kalau kayak gitu. Oh, cara ngomongnya, lu duduk jangan gitu dong. Grogi sih boleh bro, tapi jangan kaki digoyang-goyang. Ntar meja ikutan goyang bagaimana misalnya gitu ya. Ada kan ya kalau grogi ya enggak? Setiap orang apa ya toleransi groginya kan masing-masing berbeda ya. Ada juga nih kadang yang suka grogi sampai akhirnya goyang-goyangin kaki, terus mejanya ikutan goyang-goyang. Ayo ngaku. Ada kan ya? Nah, jangan sampai ya. Atau misalnya nih yang enggak gatel, yang enggak keringetan, terus dilap-lapin. Ayo ngaku ada juga kan kalau lagi grogi kayak gitu. Nah, sebetulnya kan itu wajar-wajar aja ya. Toleransi setiap orang untuk rasa grogi ini berbeda-beda. Memang, udah pasti ya kan. Nah, tapi cara mengatasinya siapa yang tahu? Apakah saya? Apakah saya tahu caranya misalnya Pak Fahmi ini mengatasi rasa groginya? Oh, saya tidak tahu. Yang rekan-rekan lihat di internet pun sebetulnya itu hanya saran saja ya. Tapi harus balik lagi ke diri kita. Kira-kira nih, kalau Mas Heri grogi, harus diapain nih? Misalnya harus minum air putih dulu, harus duduk dan berdoa dulu, atau harus misalnya nelpon orang terdekat dulu, atau misal cukup cukup latihan pernafasan aja, misalnya tarik nafas, buang nafas, gitu ya, dibawa santai, rileks. Kan setiap orang berbeda-beda, ya enggak? Atau nih harus ngobrol nih selama nunggu giliran mau di interview misalnya. Terus kita ngobrol sama pelamar yang ada di sebelah kita misalnya untuk lebih menenangkan kita, silahkan. Apapun bisa dilakukan ya untuk mengurangi rasa nervous tadi. Tapi jangan khawatir kalau kita melakukan persiapan, rasa nervous itu akan berkurang sedikit demi sedikit. Akan terkikis apalagi kalau nanti ketika kita menjawab setiap pertanyaannya dengan penuh rasa percaya diri, dengan keyakinan gitu ya. Dan juga kita bisa konsentrasi dan juga fokus dalam menjawabnya, itu udah pasti si nervousnya berkurang gitu ya. Jadi silakan sekarang tinggal latihannya aja. Pertanyaannya tadi udah kurang lebih sama ya. Itu udah pasti yang akan sering ditanyakan. Gitu ya, kelebihan. Kalau masalah kekurangan boleh nggak dikasih tahu? Ada kadang suka ada yang tanya tuh si interview juga ya, si interview ini suka nanya. Kelemahan dan kekurangannya apa? Boleh nggak dijawab? Oh boleh, karena ditanya ya. Tapi kalau nggak ditanya, diam aja ya. Jangan menawarkan diri untuk membicarakan kelemahan ya. Khawatirnya, mereka kan khawatirnya gini. Kalau kita punya kekurangan, takutnya mengganggu kinerja kita pada saat nanti kita udah terjun di dunia kerjanya. Gitu ya. Kayak misal kita, baik Bu, kelemahan saya adalah pelupa. Ah, pelupa? Terus gimana dong? Kalau nanti ada meeting, ada deadline dan segala macam, kamu lupa gimana? Oh, Ibu nggak usah khawatir. Saya udah punya catatan nih Bu, ini selalu saya bawa kemana-mana Bu. Dan ini juga nih Bu, ada handphone misalnya. Saya kemana-mana pasti Bu bawa handphone. Misalnya gitu ya. Dan saya sudah menuliskan segala hal yang penting di dalam catatan ini dan juga handphone ini. Kalau di handphone enak ya Bu, soalnya saya bisa bikin reminder nih. Jadi sebelum hari H-nya gitu ya, misalnya ada sesuatu yang penting, ini pasti akan bunyi nih, akan mengingatkan saya misalnya. Tapi kalau kita cuma ngasih tahu kekurangan kita aja ya Bu, saya nggak bisa bangun pagi, saya ini orangnya juga pelupa, saya tuh sebenarnya suka males gitu Bu, kalau misalnya kayak ngumpul-ngumpul gitu, saya nggak bisa tuh Bu misalnya. Kita cuma ngasih tahu kelemahan kita aja tanpa ngasih solusi. Nah, itu nanti akan membuat khawatir gitu ya. Jadi perusahaan nanti berpikirnya, wah dia punya kelemahan, jangan-jangan nanti bisa mengganggu pekerjaan kita nih gitu ya. Tapi kalau kita sudah punya solusinya, kalau mau dibicarakan silahkan. Tapi kalau saran saya, kalau nggak ditanya, wes menengai ya, diem aja dulu ya. Kalau sebelum ditanya, tapi kalau ditanya ya harus dijawab gitu ya. Jawabnya sampai mana? Fokus, konsentrasi, jangan melebar. Fokus sama pertanyaannya apa,
jawab sesuai dengan kapasitas pertanyaannya juga. Gitu ya. Oke. Sebelum saya akhiri, ini udah lebih nih, mohon maaf ya. Untuk centang hijau ya, centang hijau atau progresnya 100%, mungkin ada beberapa yang terkendala karena memang sedang ada perbaikan nih di sistem informasinya pihak sekolahmu. Nah, kalau misalnya masih belum centang hijau, boleh diintip nih di IG-nya RCK dan juga YouTube-nya kita, ada langkah-langkah ya, ada langkah-langkah bagaimana supaya setiap nomornya bisa centang hijau. Kemudian, kalau centang hijaunya sudah muncul semua, artinya 100% progresnya, nanti sertifikat pun akan muncul sendiri ya. Jadi tidak secara manual nih. Misalnya kalau misalnya Mas Ahmad Tony udah selesai nih ngerjain udah 100%. Punya saya tolong ya Mbak atau Kak Min. Admin tolong ya nih punya saya udah selesai nih. Munculin sertifikatnya. Oh, mohon maaf, bukan seperti itu ya sistemnya. Jadi sistemnya semua otomatis gitu ya. Jadi nggak dikerjakan secara manual. Jadi kalau misalnya sudah selesai, silakan ditunggu sampai sertifikatnya keluar. Kemudian nanti sertifikat masuk dashboard pun ini butuh waktu ya dan butuh proses juga. Karena kan ribuan ya tahu sendiri ya beritanya ya. Prakerja ini kan berapa, wah ribuan banget orangnya ya kan. Nah sistemnya cuma satu, jadi harap bersabar ya. Kalau misalnya belum masuk nih biasanya butuh waktunya antara 1 sampai 7 hari. Tapi random ya, pengalaman setiap orang itu nggak bisa disamakan, artinya berbeda-beda. Ada yang baru ngerjain, sorenya udah masuk. Ada yang udah ngerjain udah 7 hari baru masuk, gitu ya beda-beda ya untuk sertifikat masuk dashboardnya. Dan jangan lupa mengisi ulasan juga nih di dashboard prakerjanya ya. Kemudian ada juga informasi mengenai beasiswa RCK ini, program beasiswa ini diadakan oleh RCK jika rekan-rekan bisa mengambil 4 judul communication seriesnya RCK gitu ya. Nanti bisa join nih untuk ikut program beasiswanya. Ada kelas bahasa Inggris online gratis untuk menambah skill berbahasa Inggrisnya. Kemudian ada juga sarana penunjang belajar seperti laptop, handphone, voucher dan lain sebagainya. Oke, boleh diintip ya di IG-nya RCK. Untuk sekarang yang belum screenshot silahkan di screenshot dulu. Jangan sampai ini udah selesai terus ada masuk nih ke admin, Min tadi aku lupa screenshot. Wah, jangan sampai. Silakan nyalakan kamera videonya di screenshot. Jangan lupa tersenyum ya. Oke. Iya, silakan 1 menit ya sebelum saya akhiri. Semoga setelah ini mau latihan ya, karena kalau materinya udah ada, teorinya udah punya, tapi kitanya nggak pakai untuk latihan, sayang ya. Betul nggak? Sayang, silakan diaplikasikan. Karena kekurangan kita yaitu berlatih. Itu dia tuh suka malu-malu, shy-shy cat gitu kan kalau diminta untuk latihan. Padahal itu nanti menunjang kita untuk bisa lebih percaya diri gitu. Oke. Semoga sukses selalu untuk semuanya dan juga sehat selalu ya. Pandeminya belum selesai ya kan, masih ada. Jangan lupa kalau keluar rumah maskernya digunakan ya. Kemudian sering-sering cuci tangan juga dan juga jaga jarak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam progres.